Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan kita akan mengobrol sedikit terkait dengan tema menjadi sebaik-baik manusia. Ya, tentu keinginan kita bersama untuk menjadi yang terbaik. Ya, dan ini menjadi fitrah kita. Sebagaimana juga kita telah diminta, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, kita diminta untuk meminta yang terbaik. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika kalian, ya kita ini ya, meminta sesuatu kepada Allah, mintalah apa? Mintalah surga Firdaus. Ya. Jadi ketika kita meminta, di sini Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menyampaikan kita meminta yang terbaik. Ya, kita tahu surga Firdaus itu levelnya yang paling tinggi, ya, yang terbaik. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman yang darinya mengalirlah sungai-sungai surga. Ya. Jadi memintanya saja kita sudah diarahkan, ya, untuk meminta atau memilih yang terbaik. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan kita, ya, alam semesta ini dalam bentuk yang terbaik, dalam ciptaan yang terbaik, ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ya, sangat jelas di sini dikatakan yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan, ya, alam semesta, ya, seluruh kehidupan ini yang masing-masingnya itu dalam ciptaan, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Dan juga kita sudah sering dengar, ya, dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia al-insan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi memang dari dua hal itu, ya, kita diminta, ya, punya keinginan untuk memberikan, ya, atau memperoleh yang terbaik. Nah, lalu bagaimana cara, ya, supaya kita bisa menjadi manusia yang terbaik atau sebaik-baik manusia? Nah, kita dapati ada beberapa panduan yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Baik, kita lihat satu persatu, ya, terkait dengan manusia terbaik, ya. Dalam hadis, ya, muttafaqun alaihi disebutkan, ya, dari Abu Hurairah, ya, khairukum ahsanukum qada'a, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian siapa adalah yang paling baik dalam qadha'a, membayar hutang, ya. Dan saya rasa kita semua punya hutang, dalam arti tidak mesti dalam bentuk uang, ya. Misalnya kita diberi kepercayaan, diberi amanah, maka amanah itu bagian dari hutang yang harus kita bayar, ya. Seorang pekerja, seorang karyawan, ya, bekerja, maka dia mendapatkan list pekerjaan, itu bagian dari hutang yang mesti dia bayar. Dibayar dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan sebaik-baiknya. Apalagi kalau memang itu hutang uang, ya, maka perlu kita segerakan untuk kita bayar, ya. Jadi yang pertama di sini dikatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang, ya. Membayar hutang diselesaikan dengan sebaik mungkin, ya. Secepat bisa kita lakukan, ya. Nilainya, kualitasnya pun sesuai dengan apa yang kita janjikan, ya, yang kita hutang itu. Baik. Kemudian yang kedua, ya, untuk menjadi sebaik-baik manusia ada pilihan lain, ya, atau ada cara yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian siapa adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Ini terkait, ya,
perhatian yang kita berikan terhadap Al-Quran. Dan kita pahami bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadikan Al-Quran ini bagi kita sebagai apa? Kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya, sebagai pedoman. Ya. Maka kita bisa menjadi sebaik-baik manusia ketika kita senantiasa belajar Al-Quran di satu sisi, kemudian yang kedua mengajarkannya di sisi yang lainnya. Jadi satu kesatuan ya antara belajar dengan mengajar. Ya. Dan dalam prakteknya memang nanti ketika kita belajar, kita sebenarnya sedang belajar. Ketika kita sedang mengajar, sebenarnya kita juga sedang belajar. Ya. Karena dalam mengajar itu sering kita mendapatkan insight baru, ya, manfaat atau pemahaman baru ketika kita menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan cara apa kita bisa menjadi sebaik-baik manusia? Ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga. Ya. Artinya orang ketika ketemu dengan kita itu senang karena mereka mengharapkan ya, ada kebaikan yang bisa kita bagi. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain. Karena apa? Karena kedatangan kita bisa menghancurkan ya, atau mendatangkan kemudorotan pada orang lain atau komunitas yang kita datangi. Bukan seperti itu. Ya. Semestinya kita belajar supaya menjadi sebaik-baik manusia. Salah satu caranya dengan apa? Dengan menjadi orang yang diharapkan kebaikannya. Ya. Jadi teman-teman ya atau tetangga atau keluarga itu senang dengan kehadiran kita karena biasanya ketika kita hadir ya bisa memberikan kebaikan bagi mereka dan mereka tidak khawatir terhadap keburukan kita karena keburukan kita terjaga ya. Kita menjaga betul supaya tidak ada keburukan yang kita berikan, tidak ada kemudorotan yang kita berikan. Nah, ini yang nomor 3. Masih ada nggak? Masih ada alternatif lain. Nomor 4 ya. Ini bagi yang sudah berkeluarga ya bisa mengambil cara yang nomor 4 ini ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ya, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Dan aku di sini adalah Nabi adalah yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi. Ya, jadi ini dalam lingkup yang lebih kecil ya. Kita bisa menjaga betul ya, menjadi orang yang terbaik terhadap keluarganya. Ya, jangan sampai di luar baik ya, sama tetangga, sama rekan kerja, tapi di rumahnya kacau balau. Dan ini juga jangan sampai. Ya, walaupun mungkin ini juga terasa berat ya karena keluarga kan tempat kita pulang ya, tempat kita menampilkan diri kita apa adanya. Nah, ketika kita tampil apa adanya, kita tetap mesti menjadi orang yang terbaik terhadap keluarga kita. Ya, itu cara yang keempat, menjadi sebaik-baik manusia dengan cara menjadi sebaik-baik suami yang paling baik terhadap keluarganya. Atau kalau perempuan berarti istri, ya, menjadi istri dan ibu yang terbaik bagi keluarganya. Baik, yang kelima, masih ada cara, ya, tenang, banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia. Yang kelima, dengan cara apa? Ya, dengan cara ini, sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Ya. Kita tunjukkan dengan cara menampilkan atau menyajikan atau melakukan akhlak yang terbaik. Ya. Dan kita punya semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Nah, ini bagi teman-teman mahasiswa ya, bisa nih ya melalui cara yang kelima ya, menampilkan akhlak yang terbaik ya, dan terus senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Katanya ilmu nggak salah kok dituntut, ya sudah, jangan menuntut ilmu apa? Ya mendalami ilmu ya. Memangnya ilmu cetak ya,
sehingga harus didalami. Oke, nggak akan selesai. Intinya bagaimana kita akrab ya dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita. Ya. Baik, yang keenam. Yang keenam apa ini? Ya, sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan. Ya, khairukum man at'amat ta'am. Ya. Kenapa? Karena kita tahu makanan itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar manusia. Ya. Sehingga orang yang memberikan makanan itu dia punya perhatian ya yang besar terhadap saudaranya yang lain. Ya. Dan mungkin ya di rumah kita masih cukup makanan. Ya. Tapi bisa jadi di tempat-tempat yang lain, ya, beberapa kilometer dari rumah kita itu ada orang-orang yang untuk sehari-hari saja makannya masih kekurangan. Maka itu perlu menjadi perhatian kita, ya. Bahkan kalau perlu kita orang yang aktif ya untuk mencari, ya. Bukan hanya sekedar memberi kalau ada yang meminta, tapi kita cari betul siapa yang memang memerlukan itu dan kita kerahkan ya kemampuan kita secara pribadi atau mungkin kita bisa menggerakkan rekan-rekan kita ya, jejaring kita untuk salah satunya ini memberikan makanan. Ya, ini bisa kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketujuh, apa ada yang ketujuh? Oh masih ada. Ya. Satu lagi yang ketujuh, cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi sebaik-baik manusia. Siapakah yang terbaik ya? Ketika Nabi menyampaikan siapakah sebaik-baik manusia, kemudian beliau menjawab yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Jadi ketika kita dikaruniai umur ya 20, 30, 40, 50, 60 ya dan nggak tahu sampai berapa ya, maka orang-orang yang diberi panjang umur ya diberi kesempatan untuk beraktivitas ya dalam waktu yang lama dan dia melakukan amal-amal kebaikan. Ya, isi setiap waktu yang diberikan itu dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Itu juga bisa menjadi sarana ya atau wasilah yang bisa mengantarkan kita menjadi sebaik-baik manusia. Dan yang 8 ini yang paling sering kita dengarkan ya. Yang paling sering kita dengarkan ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Kita bisa menjadi sebaik-baik manusia dengan cara apa? Yaitu yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain, ya, memberikan kemanfaatan bagi orang lain sebanyak-banyaknya, ya, siapapun itu, ya, orang yang kita kenal, orang yang tidak kenal, keluarga atau saudara jauh, ya, kita bisa apa yang kita lakukan, yang itu bisa bermanfaat bagi mereka, maka kita berikan. Jadi ini semangat yang bisa kita pelihara ya dan kita terus tingkatkan dengan cara apa? Membagi kebaikan apapun itu bentuknya ya yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi yang punya kekuasaan ya berikan kemanfaatan dengan kekuasaan yang dia miliki. Bagi yang diberi keluangan harta berikan kemanfaatan dengan harta yang dia miliki. Bagi yang diberi keleluasaan dalam ilmu ya, pengetahuan ya, dia berikan manfaat dengan ilmu yang dia miliki. Tenaga, waktu dan seterusnya apapun ya yang kita miliki bisa kita kerahkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, baik demikian rekan-rekan semua, ada 8 ya cara ya bagaimana kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Semoga sahabat semua diberikan kemudahan ya untuk memilih salah satu atau memilih salah berapa ya beberapa hal dari yang tadi sudah disampaikan. Semakin banyak tentu juga semakin baik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Insya Allah dengan begitu bisa mengantarkan kita menjadi sebaik-baik manusia karena fitrahnya kita memang menginginkan menjadi yang terbaik. Tentunya terbaik di sisi manusia, tapi yang paling utama juga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.